Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Tamsil Tahir, editor in chief Tribun Timur, sekaligus GM Network, Content Network untuk kawasan timur Indonesia, Sulawesi, Papua, Maluku. Nah, kebetulan yang hadir di sini ini yang Makassar saja, Sulawesi saja hanya dari KPU. Ada Bang Romi Herminto, dia komisioner pemilihan umum Sulawesi Selatan. Dia bagian data nih, Bang Romi. Nah, dia ahli agama dari pesantren, tapi basisnya 10 tahun terakhir ini, 15 tahun terakhir lebih banyak ngurus IT. Dari perusahaan melamar di KPU, sudah 2 periode di Makassar, KPU Kota, kemudian masuk ke KPU Provinsi. Romi Herminto lahir di Pinrang, ya. Dia kandidat doktor ilmu politik di Unhas apa? Unhas, ya. Di sebelahnya ada bagian region juga. Jadi nanti nih yang semua PLN, Indosat, Telkomsel sengaja kita hadirkan sebab mulai saat ini akan ada hampir 2000 lebih ya KPPS, anggota KPPS yang akan menggunakan akses itu ya, belum lagi komisionernya di hari-hari genting nanti di pemilu. Siaran ini juga ya, ini live streaming Bang, jadi kalau mau off the record tidak ada off the recordnya, ini live bukan hanya di Tribun Timur tapi di semua region kita di Sulawesi, mulai Maluku, Ambon, Papua, Pulau Sulawesi juga live. Nah, jadi ini disiarkan di semua region kita. Bang, di sampingnya ada dari Telkomsel Bang Idham Muhammad Idham Kadir ya, 1979. Wah, mudah sekali ini ya, lahir di Majene. Dia adalah General Manager Region Network Operation and Productivity Telkomsel Sulawesi. Ya, jadi membawa Sulawesi dan Maluku. Saya dikonfirm jadi jaringan-jaringan telekomunikasi yang ada di sini dialah yang menghandle untuk Telkomsel. Di sebelahnya ada Bang Suwandi Cia. Dia Tanjung Balai Asahan. Wah, paling senior nih abang di sini. Tapi mukanya kelahiran kayak 86 ini, tapi di sini 68 ini, Bang. Paling senior dan wajahnya paling muda. Hampir sama, dia Indosat EVP. Apa itu, Pak? Eksekutif? Senior Vice President, Head of Circle Kali Sumapa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Telkomsel juga di sini kantornya Kalimantan di sini juga Bang ya, di Veteran ya. Iya, jadi ini hampir memang kita sengaja mengundang network jaringan ini yang mengetahui betul komposisi bagaimana kesiapan utilitas jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Di sebelahnya ada Bang Ansats Pram Andreas Simamura. Ya, dia Senior Manager Distribusi PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Wow, itu kalau panjang kabelnya itu ada berapa panjang itu Bang? Panjang banget. Itu jaringan tegangan rendah, tegangan kecil diurusin tuh Bang ya. Ya, oke. Ya, saya lahir tahun berapa? 80. Wow, Agustus sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Dia sebelum di sini baru 10 bulan, dia baru 5 bulan. Dari sebelumnya tugas di Kupang ya. Tenggara Timur. Saya panggilnya nanti Bang Pram, Ansat atau Andreas? Pram aja deh. Pram ya, Bang Pram. Terima kasih. Ini kita ada 4 narasumber kita ya. Mereka ini terus terang ini yang pertama kali Bang kita berani mengumpulkan diskusi dengan utilitas jaringan. Makanya kita panggil Telkomsel, kita panggil Indosat, kita panggil PLN. Kenapa PLN penting hadir? Walaupun jaringan udaranya siap, tapi kalau listriknya mati juga. Ini jangan-jangan karena PLN punya perusahaan yang ada sisinya itu Bang? Telkom PLNC itu yang bisa jaringan internet Icon juga. Plus. Enggak ya. Tapi dia akan enggak berbicara nanti tentang kemampuan PLN. Kita akan membicarakan kesiapan negara sudah siap, tahapan sudah jalan. Saat ini mulai perekrutan
anggota KPPS ya, mulai pelatihan ya Bang. Sudah Bang mulai. Romi, mungkin kita akan mulai dari Bang Romi. Ada berapa sih Bang anggota KPPS yang akan tergantung sekali dengan teman-teman nih dari network nantinya, dan tahapannya seperti apa? Kakak Romi, kita persilahkan. Ya, terima kasih. Kalau ditanya sebagaimana ketergantungan teman-teman penyelenggara terhadap jaringan network, dan ya. PLN itu 100%. 100%. Sangat tergantung. Kenapa? Ini dimulai ketika kita sudah bergerak dari manual ke digital. Iya. Jadi ini tambah diperkuat lagi dengan PKPU 5 2020 kemarin tentang sistem SPBE, itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kalau ditanya bagaimana sih KPU dengan jaringan telekomunikasi dan listrik, itu sangat-sangat bergantung sekali. Kami di Sulawesi ada 24 kabupaten kota, itu di 303 semuanya TPS. TPS itu ada 14.000. 14.000 Jadi kalau kita berhitung jumlah KPPS itu ada 132 ribuan orang yang akan tergantung dengan jaringan PLN. dan PLN. Nah, yang kita berbicara jaringan dulu. Iya. Apa yang pertama KPU lakukan ketika menghadapi sebuah perhelatan, baik itu pemilu atau pilkada? Yang pertama itu adalah pendataan pemilih. Iya. Ini yang alhamdulillah baru berapa minggu kemarin kita sudah tetapkan DPT kita 6.658 DPT kita ini kita sudah tetapkan, dan itu bukan persoalan gampang. Kenapa saya bilang bukan persoalan gampang? Mobilitas penduduk di Indonesia ini bergerak. Iya. Ada orang datang ke Makassar untuk cari pekerjaan. Otomatis dari pihak penyedia kerja di Makassar, misalnya perusahaan itu meminta untuk KTP Makassar, otomatis dicatut kependudukan di daerah Untuk menjadi pemilih di sini. telisik satu persatu, Pak. Kami di Sulawesi Selatan untuk ganda dalam provinsi itu ada sekitar 60.000 orang, dan 60.000 orang itu yang kami harus pastikan ini ada di Kabupaten Maros. Datanya ini data ada di Kabupaten Maros dengan misalnya di Kabupaten Toraja. Ini Seperti Pak Pram nih umpamanya, dari mana? KTP masih Jakarta kali Pak? Bali ya. Bali. Nah, yang inilah yang sebenarnya kami kerjakan di divisi data. Selain menelisik tentang data pemilih, kami juga untuk Pilkada 2024 ini, Sirekap itu berada di wilayah kami, di wilayah data pemilih. Jadi sebentar barangkali terkait Sirekapnya banyak hal yang perlu kita diskusikan tentang Sirekap, mekanismenya dan sebagainya yang membedakan dengan pemilu 2024 baru-baru. Ada banyak yang menggunakan IT gitu ya, tergantung sekali sama IT. listrik dan jaringan. Cuma kami ini ada data ini bahwa dari 24 kabupaten kota itu ada 41 kecamatan yang tidak ada internetnya. Wah, 41 kecamatan. 41 Tersebar kecamatan. di berapa kabupaten itu, Pak Romi? 2, 3, 4, 12 kabupaten. Pegunungan atau Sama mau kepulauan Pangkep, mau pegunungan Luwu Utara, pokoknya banyak. Ada 3 orangnya Pak, silakan diminta. Oke, itu data sementara. Ada 100.000 berapa? 130.000 130.000 orang KPPS. Itu di masa-masa kapan itu Pak? Mulai kebutuhan itu mulai sekarang sebenarnya atau puncaknya? Tingkat krusialnya di periode mana itu? Tanggal 27 November kah atau H-A+ atau H+. Jadi H-1 dengan H+7. H+7. Kenapa saya katakan demikian? Karena H-1 itu persiapan logistik di TPS. H+-nya itu rekapitulasinya. Rekapitulasi ini yang masa. Ini yang jadi masalah. Jangan sampai ada mati lampu Pak. Di TPS. Iya. Oke, itu data pembuka sementara 100% ya. KPU sangat tergantung dengan teman-teman yang ada di network, ada di jaringan seluler dan ada di listrik utilitasnya. Dari Telkomsel sendiri, Pak Idam, sejauh ini apa yang ingin disampaikan menyambut pernyataan Pak Romi tadi? 100% tergantung sama Bapak.
Deg-degan tidak Pak, ini tugas pilkada pertama serentak. Kalau presiden kan sudah ada pengalaman Pak ya, relatif sukses. Tapi ini persoalannya bukan cuma tensi pilpres, ini tensinya level lokal Ya, gitu lokalnya. ya. Mati lampu lokal, genset tidak, itu bisa jadi persoalannya ini. Sejauh ini bagaimana Pak? Ada berapa BTS kah? Berapa lama? Apa yang sudah dilakukan Telkomsel di seluruh ya? Saya mungkin koreksi Pak, kalau saya di wilayahnya Sulawesi dan Maluku Utara. Oh, Maluku Utara saja. Oh iya. Jadi kalau di kami sendiri Telkomsel untuk Sulawesi, Pulau Sulawesi Pak ya, dan Maluku Utara itu total kita kan di cover sekitar 7.000 Site. Jadi cukup sekitar 28.000 BTS 4G. Itu berapa penduduk itu Pak? Mengcover hampir 20 ya? pelanggan kita sekarang itu kurang lebih 12 juta. Kemudian tentu di selatan ada di 4 kabupaten. Ya. 1 kabupaten dan 313 kecamatan. kami sudah hitung sebenarnya seluruh Sulawesi dan Maluku Utara itu total 14.119 kecamatan. Iya. Dari 119, ini hitungan kami ya Pak. Iya. Karena kita kan melihatnya cover itu biasanya hanya minimal ibu kota kecamatan. Nah itu yang belum cover itu tinggal sekitar 14 ibu kota kecamatan. Hampir mirip nih datanya dengan KPU tadi. Ya. Mungkin tadi yang dimaksudkan dari Bapak tadi akan dipakai itu bisa dibahas kami. Siap. Karena mungkin ada beberapa di antaranya yang masih menggunakan satelit Pak. Iya. Misalnya kecamatan Seko ya. Seko bener. Seko ya. Nah itu sekarang kami BTS di sana masih pakai Starlink Pak. Yes, Itu bandwidthnya hanya sekitar 14/4, jadi masih sangat terbatas. Tapi untuk pemilu, untuk Ya. pilkada ini kami akan upgrade ke 100 Mbps. 100. Nah, ini 100 Mbps. Jadi mudah-mudahan secara data akan lebih lancar. Itu hanya untuk daerah lu aja. Seko. Untuk di Sekonya Pak. Seko. Itu target kami. Nah yang seperti ini yang coba kita udah data nih. Dengan total kita tadi ada sekitar 91 kabupaten kota, kemudian ada 7 provinsi Pak ya. Iya. Itu kan total sekitar 156 karena ada KPU, ada Bawaslu. Iya. Nah ini semua kami sedang secara tadi udah lakukan nih pengetesan Pak. Dari pengetesan dini dari total 156 tadi ini KPU dan Bawaslu kami cek secara sinyal yang good itu ada sekitar 80% udah good. Sisanya fair itu enggak bad juga Pak, tapi Ya. dia level RSRP itu masih di 100 MB inilah, 100 dB lah. Ya 100 dB. Ya. Nah ini yang akan coba kita improve, gimana caranya biar bisa berubah jadi good. Nah mudah-mudahan nanti dengan kita sudah kenal di sini, Siap. kemudian diskusi dan termasuk masukan dari media juga, Pak ya. Jadi kita dapat masukan mana yang bisa diimprove. Secara coverage seperti itu dulu Pak. Sudah siap. Pembukaannya. Disampaikan minggu lalu katanya sudah dapat surat. Itu surat dari Jakarta, dari provinsi, dari polisi, intelijen atau apa Pak? Ada surat untuk menanyakan kesiapan ya untuk pemilu. Jadi Telkomsel sudah terima surat dari KPU nasional sebenarnya Pak, Oh, dan KPU kemudian itu ditindaklanjuti dari pusat jadwal Telkomsel ke seluruh region untuk melakukan persiapan. Oh, jadi surat itu ditujukan ke Telkomsel pusat Ya. untuk kemudian ditembuskan Ya. ke daerah-daerah Ya, ya. betul. Poin suratnya kesiapan. Kesiapan betul Pak. Itu mengkonfirmasi bahwa ini walaupun hajatnya ada di daerah, tapi ini hajat serentak di seluruh Betul. Indonesia. Betul. Di 570 kabupaten kota, Iya. 37 provinsi ya, Di 30 Bang Romi ya. provinsi. Kita pindah pertanyaan yang sama ke Pak Suwandi Cia. Ini Indosat yang wilayahnya agak luas nih, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Iya. Sampai hari ini Pak, apa yang bisa disampaikan dijawab kami? 100% tergantung nih. Ya, jadi kalau terkait dengan persiapan apa yang dilakukan Indosat, sebenarnya kita mirip juga. Memang bisnis kami. Jadi bagaimana kami melayani pelanggan, itu adalah salah satu misi daripada kita. Saya ambil contoh. Nah, kalau Sulawesi kita bicarakan kita ada 831 kecamatan. 131. Nah, dari 831 kecamatan itu kita cover lebih kurang sekitar 798. Wow. Ya, 798. Nah,
yang tentu jaringannya sekitar hampir 4.000-an, Wow. ya 4.000-an yang khusus untuk bicara Sulawesi. Sulawesi. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya terkait dengan apa yang bisa kita lakukan di Di momen ini, pilkada ya. sebenarnya yang perlu kita cermati itu adalah yang sekarang lagi kita kumpulkan, mudah-mudahan datanya itu kita bisa collect. Misalnya saya ambil contoh Sulawesi Selatan misalnya. Iya. Sulawesi Selatan kalau saya nggak salah mungkin bisa koreksi, itu total TPS yang ada ya itu sekitar 14.538 ya betul ya Pak? Iya sekitar 14.500 something gitulah. Itu undercover semua Pak? Nah itu yang kami data satu persatu Pak. Ya jadi karena gini yang paling penting itu kan tempat TPS-nya. Nah itu yang kami mengidentifikasi. Makanya saya tahu Sulawesi itu awalnya dia 14.300 sekian, tapi ditambah kayaknya ya Pak ya, betul ya. Nah, jadi tambahnya 14.500 sekian. Nah itu yang kami jaga, ya kami jaga bagaimana di TPS-TPS itu bisa tercover sinyalnya Indosat. Tentu nggak bisa 100% yang seperti karena dari 831 kecamatan kan kita sekitar 790-an. Nah di samping itu juga kalau kita cek satu persatu itu kan rumit tuh Pak. Iya. Nah sebenarnya Indosat itu sekarang udah membangun namanya DIOC. DIOC itu adalah Digital Operation Center yang ada di pusat Jakarta. Kalau di regional kita kayak Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, kita namanya Command Center. Command Center. Nah kelebihan daripada DIOC dan Digital Command Operation Center, Center ini Digital Operation Center ini kita baru resmikan beberapa bulan yang lalu ya. Ini adalah kombinasi dari NOC itu Network Operation Center sama satu lagi SOC Service Operation Center. Iya. Nah, kalau dia Network Operation Center itu khusus biasanya menangani khusus network yang down dan sebagainya. Kalau service ini biasa yang orang komplain melalui WhatsApp dan sebagainya. Nah, ini dikombin jadi satu. Nah, teknologi yang kita pakai di DIOC ini itu ada AI. AI. Artificial Intelligence. Jadi artinya apa? Artinya ketika ada WhatsApp yang terganggu, itu langsung terdetek tuh Pak. Oke. Misalnya TPSA gitu ya. Ada WhatsApp yang terganggu gitu. Itu langsung tahu tuh. Terganggunya di TPS mana? Udah bisa Pak. Di BTS mana? Oke. Nah, ini makanya pentingnya kami memapping. Kalau BTS A ini di cover dari BTS mana? Gitu. Pak, sekedar informasi, satu BTS itu coveragenya secara umum ada berapa tuh Pak Idam Pak? Ini sama ya? Jadi bisa berapa radius kilometernya gitu? Ya mostly coverage hampir sama lah ya. Hampir sama ya? Hampir dua ya. Di pemakai bersamaan, katanya 10.000 pemakaian atau berapa tuh satu? Tergantung jumlah MA-nya. Oh. Tapi tergantung Pak. Jadi sebenarnya BTS itu tergantung orang yang mendudukinya. Oke. Jadi kalau dia in out tinggi itu, maksudnya keluar masuk dia bisa nampung banyak. Oke. Tapi kalau dia sekaligus duduk nggak mau keluar dia, gitu. Nah itu nampungnya sedikit. Nah itu pada saat Bang Romi itu kan TPS jam 7 buka sampai jam malam tuh orang penghitungan. Trafficnya agak tinggi. Jadi jam 7 kita buka, kemudian sampai jam 1 close. Nah, mulai dari jam 1 itu yang duduk semua orang kalau katanya Bapak. Jadi kita duduk semua di situ. Karena kenapa? Setiap TPS itu melakukan perekapan. Jadi perekapan otomatis koordinasi kondisi dan sebagainya terkait kondisi rekap itu sendiri itu pelaporan bencana. Ya. Setelah terjadinya perekapan sudah dapatkan angka nih. Ya. Itu sudah main lagi si rekap. Oh, ini udah HP-nya susah tuh. Kalau tidak ada listrik mengecas gimana tuh? Bang Pram. Jadi kesiapan PLN gimana Pak sejauh ini Pak? Kalau itu kan mereka udara nih, ini kabel ini. Dan masa transisi Pak. Masa transisi musim ya. Musim hujan memasuki musim hujan. Sejauh ini PLN gimana nih Pak? Kesiapan yang tergantung semuanya gelap terangnya kita sama jaringan nih. Karena BTS listrik juga. Silakan Bang Pram. Ya. Terima kasih ini. Pertama saya ucapkan mohon maaf dulu Pak. Ya. Sebetulnya hari ini yang sesuai undangan kan Bapak GM kami ya, Pak Budiono. Tapi beliau sedang mengikuti acara dinas di
Bogor, sehingga ditugaskan pada saya untuk menyampaikan kondisi kesiapan PLN dalam rangka pilkada ya di bulan November ini. Jadi yang pertama, kalau bicara kesiapan PLN, kita mulai dulu dari kesiapan pembangkitan. Alhamdulillah kondisi kita di tahun ini itu daripada tahun lalu. Lebih baik dari Pilpres kemarin. Daripada tahun lalu 2023, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau tahun lalu sebetulnya di bulan September sudah mulai ada defisit. Sudah ada mulai pemadaman. Iya. Tetapi alhamdulillah September kemarin kita dengan tanpa padam, tanpa ada defisit. Kemudian di bulan Oktober ini juga kita akan berupaya dan November dan Desember untuk menjaga kesiapan sistem kita. Bicara dari kesiapan pembangkit saat ini ya, saya sampaikan dulu data khusus untuk sistem Sulbaksel ya. Kebetulan kami ini nangani 3 provinsi. Iya, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Kami punya beban puncak ya. Ini beban puncaknya tinggi. Iya. Mega. Di jam berapa itu Pak? Peaknya? Jam 11 jam 2. Kemudian bagaimana dengan kemampuan pembangkit? Nah, pembangkit kami itu mampu 2000 mega. 2000. Jadi kita punya cadangan kurang lebih 300 sampai 400. Jadi jangan khawatir Pak. Tahun ini yang kedua berbasis thermal ya, apakah itu PLTU, itu sudah kita melakukan pemeliharaan di awal tahun 2024 ini. Jadi menjadi luar biasa sehingga kami menyiapkan lebih baik di tahun ini. Kemudian cara tentang kesiapan yang hot isunya adalah terkait dengan tadi ya Pak ya, transisi cuaca. Iya. Ya, kita tahu ini masuk ke dalam musim masih kemarau ini Pak. Ya. Jadi yang menjadi tumpuan kita adalah tahun lalu air ya. Berapa persen Pak air sebenarnya dari komposisi? Ini besar sekali, 40% kita punya air di tergantung Sulawesi. ada PLTA Ya, yang mendukung. betul. Iya, iya. Makanya kita bangga sebetulnya. Kita sangat Nah, kalau kita bicara kesiapan Poso, ini tuh airnya Pak. Ya. Kemudian di bulan yang kemarau seperti ini yang kami lakukan adalah dengan BMKG. Itu harus kami lakukan untuk bisa memprediksi cuaca karena kita tahu dinamikanya sangat cepat sekali Pak di lapangan. Kemudian kami juga menyiapkan yang namanya teknologi modifikasi cuaca. Jadi bagaimana membuat turun hujan di daerah. Nah, ini untuk bisa melakukan ini pertama syaratnya awannya harus ada. Ya kan? Nah, kemudian jadi yang kedua juga harus kita tahu ketika awannya ada, aliran udara yang diprediksi akan melewati daerah Poso, menurunkan garam sehingga langkah-langkah yang kami lakukan tahun ini Pak, sehingga dari sisi pembangkit ini aman dan kami akan terus jaga supaya modifikasi ini bagian dari kesiapan atau rutin Pak seperti teman-teman ini? ini bagian dari kesiapan kami Pak. Kesiapan, ya. Sementara kalau kita bicara rutin sebetulnya sama seperti rutin ya, melakukan siaga. Kita tahu daerah kita ini sering mendapat kunjungan VVIP Pak Presiden. Jadi personil kami sebetulnya sudah kami siapkan. Nah, itu pembangkitan. Kemudian kita bicara transmisi. Jadi kalau ada pembangkitan, ada Transmisi. SUTT, itu juga kami lakukan pemeliharaan yang lebih intensif. Jadi kita siap. Sementara di sisi distribusi, ini kami siap personil yang sangat. Iya. Total tugas kami ada kurang lebih 2.200 orang. Hampir sama jumlah TPS itu. Yang siap membantu. Siap. Yang kurang lebih. Iya.
transmisi, distribusi ya. Kemudian kami juga menyiapkan kami juga menyiapkan genset. Wow. Iya. Kami akan melakukan pemetaan daerah-daerah yang prioritas. Yang pertama adalah itu adalah kantor KPU. Ya, kantor KPU. Kemudian untuk daerah TPS yang tadi saya sampaikan, itu kami lihat dengan jalur yang berbeda. Jadi bukan cuma satu jalur, tapi 2 jalur. Maksudnya 2 jalur? Jadi kalau ada satu yang padam, langsung bisa diisi dengan jalur. Oh, sih. Isolasi itu berbeda. Kemudian jika diperlukan lagi, kami siap juga nanti untuk men-setup atau menginstal genset. Nah, jadi dari sisi mulut atau pembangkit dan sampai sisi feeder atau Distribusi. kami juga siap. Nah, kemudian kami juga harus melakukan koordinasi dengan dengan KPU ya Pak ya, Iya. terkait dengan perkembangan situasi di lapangan. Kemudian isu yang penting lagi juga adalah persiapan manajemen. Iya. Jadi untuk para siap, untuk minyak dan diesel juga siap. Jadi sejauh ini persiapan kami aman Pak. Jadi dari pembangkit 40% air, terus dari sisi fosil minyak apa ya, memakai diesel itu ya, thermal juga tadi Pak. Wow, oke ya. Jadi secara prinsip Tribuners ini sudah siap nih semuanya ya. Mungkin sisa detail-detail mungkin kami nanti kasih kesempatan juga kepada teman-teman saksi. Itu ada saksi berapa nanti itu Pak? Ada saksi juga tuh ya, pelaporan nanti ya. Melaporkan ini juga yang dari tim sukses ya. Ada saksi disiapkan juga ya tiap TPS ya nanti ya. Biasanya begitu Pak. Jadi bukan hanya penyelenggara, dari sisi kontestan juga menyiapkan. Setahu saya kalau gubernur berapa banyak TPS, sebegitulah jumlah saksi yang mereka siapkan. Jadi kita bisa bayangkan kalau penduduk belum lagi dari sisi media Pak. Biasanya traffic kami pada saat pemilu itu 2-3 hari itu trafficnya naiknya, peaknya itu Pak, loncatannya itu naik sampai 60-80% dari yang normal. Bisa dibayangkan kalau BTS tidak siap, kemudian tinggi itu biasanya hang juga tuh. Nah, kita kembali ke KPU, ada Sirekap tadi. Ini ketergantungan Sirekap dengan jaringan dan listrik ini Bang Romi di mana nih kebutuhan anunya ini? Apakah kebutuhan MBPS-nya tiap HP atau ada server sendiri di KPU atau bagaimana? Silakan. Ya, jadi aplikasi Sirekap ini sudah dirancang sejak 2020 kemarin. Itu sudah kita, alhamdulillah saya salah satu yang ikut juga di bagian itu. Kami melakukan perbaikan-perbaikan dan terakhir kemarin ini di 2024 ada sedikit masalah terkait ya di Pilpres kemarin. Ya, jadi kami kemarin itu mempergunakan mekanisme pembacaan gambar to text ya. Sekarang kita sudah mekanismenya sekarang itu kita pakai OMR dengan OCR. Jadi kalau dulu kemarin itu hanya murni bagaimana kamera ini yang minimum 2 megapiksel itu yang menangkap gambar dan menjadikan teks. Sekarang ini sudah pakai mark OMR. Kemarin kita murni OCR gitu, dari karakter penulisan aja. Ya. Bukan, jadi dia langsung membaca dari gambar langsung masuk ke teks. Sehingga langsung terkelola. Nah, ini dia ketika kita memfoto, jadi setelah hasil sudah ada, maka KPPS itu memfoto gambar tersebut dan mengirim. Di sini nih bebannya nih, di sini bebannya. Karena anggaplah 1 megapiksel yang terkirim, beban bandwidthnya ya dari teman-teman jaringan itu keras, kencang. Kita bisa bayangkan kalau misalnya tidak usahlah kita terlalu tinggi kalau 1 mega. Kita anggaplah sekitar ya 600 KB lah. Kali jumlah KPPS kami dalam waktu bersamaan, Pak. Kenapa? Iya, belum lagi saksi yang berkoordinasi juga memiliki aplikasi. Akhirnya saya kadang jujur aja, kadang kami juga merasa bahwa memang kebutuhan, makanya saya bilang tadi 100%, karena kebutuhan kami dengan jaringan itu bukan main-main gitu. Belum lagi mohon maaf tanda kutip DDoS kemarin kita, jadi ada attack dari luar yang mana
mencoba untuk masuk ke aplikasi. Nah, ini dia yang sebenarnya yang kami sangat harapkan dari teman-teman penyedia, baik itu dari Telkomsel, Indosat, apalagi kita punya power, bos. Tanpa power kita bukan siapa-siapa. Ya kan? Sehebat apapun kita punya alat, Core i9 dan sebagainya. Kalau nggak ada listrik mau ngapain kita? Makanya saya bilang kalau ditanya kebutuhan sama KPU itu sangat butuh dengan teman-teman penyedia jaringan dan penyedia listrik. Ini juga yang membedakan Sirekap Oke. Itu basisnya pakai IT dulu, manual dulu, baru dipoto, baru dikirim, Pak? Gitu? Manual dulu. Manual dulu. Manual dilakukan oleh KPPS tanggal 8 sampai 10 ini kita sudah BIMTEK pelatihan di sini untuk metode-metode pengisiannya, metode pengambilan gambarnya dan metode mengirimnya. Jadi itu manual dulu dilakukan di TPS, setelah dibacakan hasil, kemudian dipindahkan ke Celplano lah ditulis. Di Celplano lah itu yang marknya. Difoto, kemudian dikirim ke server. Yang berapa orang itu, Pak, untuk backup? Sejumlah TPS kali 2, jadi sekitar 28 ribuan. Di waktunya relatif bersamaan itu. Relatif bersamaan. Ya? Karena kalau kita berhitung dari beban kerja dengan dua calon gubernur ditambah paling maksimal di Kabupaten Kota itu 4 calon, nggak jauh beda. Sama model Pilpres kemarin. Kalau Pilpres memang lama, panjang, ya? Panjang, karena ini cuma sekitar 6 paling maksimal lah. 6 suara yang harus disampaikan. Itu kita sudah bisa tahu jam 8 malam bisa didapat. Bisa. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Nah, kebutuhan, Pak, kembali ke provider ini, Telkomsel dan Indosat. Itu kapasitas pengiriman itu berapa megabyte, berapa apa? Apa basisnya orang lalu lintas atau punya kapasitas tertentu? Bang Idam dulu, Telkomsel dulu. Itu ada, Pak, teknisnya gimana nih? Baik. Ya. Jadi secara umum kalau network itu ada 4 aspek, Pak. Yang pertama saya sampaikan terkait dengan coverage, jangkauan, ya. Yang kedua kapasitasnya tadi itu tadi basis datanya atau orangnya itu, Pak? Ada orangnya, dan kalau kita membuat desain, kalau Telkom itu mostly itu, Pak, harus kita buat 1,9 bps, 1,5 bps. Kalau tadi sekilas secara requirement-nya mungkin di segitu cukup ya, Pak ya? Iya, sekitar sudah cukup. Setelah itu mungkin kita juga kualitinya seperti apa? Apa dia stabil, putus segala macam. Iya. Yang terakhir tadi availability. Jadi terima kasih dari kalian, insya Allah dijamin ya, Pak ya. Masih sangat banyak ini space-nya dan mudah-mudahan stabil. Nah, kemudian bagaimana tadi mengantisipasi untuk pilkada ini? Tadi dari Pak Suwandi sudah sampaikan terkait monitoring sebenarnya sudah jalan. Kondisi apapun itu kita dari top ini sudah ada solusinya, ada inovasinya, automation-nya, bahkan semua ada beberapa kondisi network itu udah mesin yang bekerja, bukan ini lagi, nggak perlu ada intervensi human lagi. Ya. Seperti yang Bapak bilang, sudah iya. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya kayak pilkada ini ya, kita kan punya banyak TPS ribuan ya, Pak ya? Iya, ribuan. Seperti apa monitoring, Pak? Kita udah mengembangkan kayak di Telkomsel, kita udah punya aplikasi, udah berbasis, udah aplikasi di sini, Pak. Jadi semua teman-teman Telkomsel udah pegang di cukup itu udah di HP aja, Pak, tidak perlu kantor itu ya? Bisa lihat iya. Jadi kita tinggal mendata, nanti mungkin butuh koordinasi dengan Pak Rumi juga, di mana TPS-nya, kalau bisa ada koordinatnya, itu akan otomatis kan ketahuan mana site yang cover, Pak. Bahasa sederhananya kira-kira gini ya, Pak ya. Kalau di sini TPS-nya agak rawan, aliran kapasitas itu bandwidth-nya bisa diperbesar. Betul sekali, Pak. Seperti itu. Jadi dengan kita mendapatkan itu, kita udah bisa mempetakan, udah bisa action juga cepat, Pak. Jadi katakan kuota nih, TPS-nya banyak, pemakaiannya banyak. Betul. Ini bisa alihkan dulu nih, yang ke Majene, umpamanya kampungnya agak kurang, usah ke Makassar dulu, bisa gitu ya? Misalnya nih, Pak, bisa, Pak ya? satu titik TPS, ada 2 BTS, yang kebetulan meng-cover ke TPS ini agak busy gitu, Pak, agak penuh. Kita bisa alihkan kapasitas ke arah situ dulu. Oh, Indosat gitu juga, Pak? Bisa automation juga, Pak. Secara sama? By mesin atau manual tuh, Pak?
sebenarnya itu udah by design. Jadi By design. memang udah di prioritas. Jadi contoh ya kayak Indosat itu saya cerita kalau untuk Sulawesi. Iya. Yang perlu kami watch out itu adalah misalnya kayak yang perlu kami watch out ya. Itu adalah Bone. Kemudian Palopo. Luwu itu yang nggak pakai K ya, Luwu ya, bukan Luwu. Oh iya Luwu. Jadi kalau kadang-kadang orang bilang Kalau Luwuk ada di Tenggara di tengah. Luwu yang pakai K apa tidak? Iya. Kalau pakai K itu kan agak jauh ya. Iya. Nah, itu yang perlu kami watch out. Nah, kenapa kami perlu watch out itu? Karena daerah-daerah ini yang sangat rawan sekali FOK. Yang tadi saya bilang kan ini tidak ada kaitannya dengan PLN. Kalau PLN bagus pun kalau FOK-nya putus. FOK Pak. Ya, putus ininya Pak, kabelnya. Oh iya. Kan berarti kan dia ada kaki 1, 2, 3. Jadi ketika nanti dia putus, maka dia akan nyambung ke kaki 2. Nah, kalau misalnya hanya satu putus nggak masalah, ada satu kaki 2, kaki 3. Itu kan kapasitasnya masih bisa melalui sana. Nah, kadang-kadang ini kan yang sialnya dua-dua putus gitu kan. Dua-dua putus 31. Satu di sana kapasitasnya terganggu. Nah, misalnya ini terganggu kapasitasnya, ya itu makanya terjadi perlambatan pengiriman. Tapi untuk mengantisipasi itulah makanya kami perlu melakukan pemetaan. Karena tadi saya tahu TPS Sulawesi Selatan itu Jumlahnya 14.500. Karena kami akan mengalokasikan orang-orangnya yang di tempat-tempat rawan. Karena kalau bayangin ya, kita orangnya itu kayak Sulawesi jalan satu ke tempat lain itu bisa 2 jam, 3 jam. Kalau terganggu, orang kita nggak cukup, nggak standby di sana, menderita ya di sana. Ini contoh satu BTS itu idealnya dia butuh berapa watt? Mega atau watt itu Pak untuk pembangkitnya? Sebenarnya tergantung speed yang kita pakai. Katanya 20 watt Pak. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau BTS itu seperti yang saya katakan tadi, kalau duduk itu bukan balik orangnya di sana. Dia masuk, misalnya saya akses data. Kalau saya akses terus saya nggak matikan data saya, nggak keluar. Kalau sekaligus masuk, itu kalau 1.000 orang 1.800, udah penuh itu Pak. Udah ini kan kadang-kadang kalau orang jangan sampai dia nonton YouTube misalnya. Iya, benar. Pas lagi orang lagi butuh data, dia nonton YouTube. YouTube-nya kan mati. Wah, itu audiens pemirsa disarankan oleh jangan banyak nonton YouTube Secara bersama. Kalau dia misalnya kalau ini mati masuk lagi. Tapi memang itu kalau katakan 3 kaki itu Pak yang masuk, energi power yang masuk ya, satu mati itu mengganggu pengiriman data nggak, distribusi data? Ya, Kalau energi. tergantung kapasitas. Oh, tergantung. Makanya mudah-mudahan ini kan kemarin kita sama Telkom sudah kerjasama juga ya. Kita khusus untuk yang kayak Bone, Palopo itu kita ada tambah kapasitas. Ada 100 giga kalau nggak salah kemarin yang kita tambah. Dari ekspektasinya kalau yang rawan tadi itu 2 kaki lah dia putus. Kaki ketiga masih bisa udah tambah kapasitas itu masih lancar. PLN juga bisa nggak Pak? Katakanlah Makassar nih kebutuhan energinya saat itu banyak, bisa by system juga bisa tuh penambahan di Pak Pram. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Jadi kalau untuk jaringan listrik kita kan sudah interkoneksi. Ya, jadi begitu ada kebutuhan yang kita lihat naik bebannya. Oke. Sukan daya pengaturan sistemnya sudah real time. Jadi kami mempunyai satu unit yang langsung memonitor kondisi sistem yang ada di Sulawesi ini. Ya, per masing-masing titik itu bisa kelihatan berapa bebannya. Kemudian kalau ada gangguan, itu langsung bisa announce ke kami dan langsung kami perintahkan petugas untuk mengecek ke lapangan. Sebetulnya Pak, kami ini terus melakukan perbaikan-perbaikan di lapangan pemeliharaan tetap jalan. Sebetulnya kalau kita lihat aplikasi-aplikasi seperti windy.com itu bisa memberikan banyak informasi terkait dengan kondisi cuaca, angin misalnya. Windy ya. Nah, windy ya Pak ya, itu kami juga pakai BMKG untuk daerah di papar atau di Kendari itu dipapar oleh angin yang kencang. Jadi ada seng yang terbang itu bisa mengenai jaringan listrik kita Pak. Tapi dengan kesiapan petugas di lapangan recovery-nya bisa cepat. Nah, kemudian kami juga menghimbau Pak, sebetulnya kalau kita bicara jaringan listrik kan luas, selatan, tenggara, barat. Dalam cuaca ekstrim, sering sekali
tumbang ke tempat kami. Itulah kenapa kondisi cuaca perampasan pohon atau perampalan, penebangan jika diperlukan. Nah, dalam hal ini kami mohon supportnya, Pak. Jadi kalau ada misalnya pohon-pohon yang kami lihat potensi mengganggu jaringan, kami diberikan izin untuk melakukan pemangkasan atau penebangan kalau memang di transmisi dan distribusi juga. Kemudian yang kedua, bermain layang-layang ini juga penting. Ya, bermain layang-layang ini kan kalau angin kencang senang sekali pasti masyarakat melakukan lakukanlah kegiatan ini di tempat-tempat tidak ada jaringan listrik kalau ada tali layang-layang itu nyambung antara negatif positif itu bisa mengganggu jaringan. Padahal benang itu, Pak. Iya, tapi itu kan kalau misalnya pas lagi itu bisa betul. Untuk penggunanya sendiri. Jadi kami sangat mengharapkan dari masyarakat untuk bisa atau menghimbau layang-layang di tempat yang tidak ada atau tidak rawan mengenai jaringan listrik. Kemudian kami juga siap hubungi 24 jam, Pak. Jadi kami mempunyai aplikasi PLN Mobile, ya. PLN Mobile ini sangat-sangat powerful. Kenapa saya bilang seperti itu? Pantau sampai di daerah sudah ke sana. Kemudian tugas lama. Ini nanti berbasis bio, nanti kami tinggal masukin tadi KPU TPS biar bisa termonitor. Kalau ada jumlah alarm bisa kelihatan. Nanti sampai pusat, Pak. Ya. Begitulah kesiapan. Salah, ini Pak Simamora nih, Pak Pras misal, kamu masih mau menjabat di situ nggak? Ini kayak bisa ke Papua nih kalau nggak. Kira-kira seperti itu. Iya, betul. Ya, Pak. Betul. Dan kami juga mengharapkan kalau ada misal masih dari masyarakat potensi yang menyebabkan gangguan pada jaringan listrik, laporkan ke kami, Pak. Kami juga ketiga yang bisa menyampaikan hal tersebut. Segera petugas melakukan pengamanan. Jadi seperti itu, Pak. Kesimpulannya nih bahwa apa yang dilakukan 3 instansi ya, katakanlah di bidang utilitas, jaringan seluler dan listrik utilitas ini sudah bisnis as usual, sudah biasa. Tapi mereka menyiapkan secara khusus antisipasi untuk di pilkada ini untuk membackup karena ini kegiatan yang 5 tahunan sekali dan serentak. Sebelumnya pilkada yang dulu itu hanya di kabupaten ini, provinsi ini enggak. Ini yang membuat pemilu kali ini berbeda sebab dia serentak. Tanggal 27 Oktober mulai masuk jam 7 sampai jam 10 malam, katakan jam 1 malam lah PKP ini yang hal yang berbeda ya. Nah, kita ingin tahu tadi ada beberapa laporan itu bagaimana mengantisipasi nanti nextnya di pihak KPU dulu ada di 12 kabupaten, ada beberapa kecamatan yang belum tercover jaringan internet. Listriknya sudah ada, Bang Romi, identifikasinya. Kalau listrik tidak ada ya? Kalau listrik sudah ada. Itu di mana saja itu? Ada kecamatan, kabupaten. Ada di misalnya satu contoh nih di Selayar. Ada di 4 kecamatan. Pasembana, Pasimasunggu, Pasitunu dan Bonerate. Nah, kemudian kalau di Takalar itu di Kecamatan Laikan, Poltim, kemudian Galeson Selatan, kemudian Tanah Keke. Ini banyak ya. Itu ada anu nggak nanti? Apa minta ke Telkomsel, Indosat, turun dikirim kapal gitu untuk kapal mobile untuk atau ada gimana? Bahkan ada kami satu TPS itu yang punyanya Kabupaten Pangkep. Jarak dari pulau tersebut ke Pangkep itu sekitar 2 hari 3 malam. Tapi dia ke Nusa Tenggara. Itu cuma sehari kayak. Betul. Dan itu yang paling jauh. Kalau tadi sudah disampaikan tadi di Seiko, memang itu dari pemilu ke pemilu selalu. Itu ada diskresi khusus ya mereka. Jadi manual aja ya kita terimanya ya. Oleh sebab itu Sirekap ada 2 versi, ada online, ada offline, ada offline-nya. Nah ini versi offline-nya juga itu nanti disampaikan di kecamatan. Jadi besar harapan kami kalau memang teman-teman provider dari jaringan ini tidak bisa sampai ke TPS, maksimalkan di kecamatan karena
kami berharap ketika petugas-petugas kami di KPPS ini tidak mendapat jaringan, dia bisa merapat ke kecamatan untuk di ibu kota kecamatan. KPPS itu level kelurahan atau level RT RW? RT RW, KPPS yang tempat orang mencoblos. Iya, TPS, petugasnya TPS itu KPPS. Nah, kemudian ada tingkat kelurahan PPS, tingkat kecamatan itu PPK. Jadi meminta kepada ini yang di tingkat kecamatan aja. Kalau memang belum tercover, kan hanya berapa persen itu? Kalau dari 1.000 berapa kecamatan hanya ada 12 ya, 14 kecamatan ya. Ada 41 kecamatan. 12 dari 8 kabupaten yang sudah menyetor per hari ini. Dari berapa tadi? Oh, di sini. Iya. Wah, ini sisa 8 kabupaten kota yang belum nyetor. Koordinasi juga ini ya. Jadi nanti teman-teman KPU laporan di mana yang bisa dibantu nih dan bisa diperkuat di TPS-nya ya. Nah, kami dari KPU merasa agak lega sedikit ya. Karena kenapa? Apalagi kayak di divisi saya ini yang menghandle langsung Sirekap. Ini yang menjadi titik kritis utama dari sebuah pemilihan ini, karena di Sirekap itulah nanti akan muncul angka-angka jumlah partisipasi dan jumlah pengguna hak pilih nanti. Dan saya berharap PLN, teman-teman provider ini bisa membantu kami, karena disinilah ujung pesta kami gitu. Disinilah puncak pesta kami. Karena kenapa? Banyak juga kejadian kemarin di 2020 dengan di 2019 ada beberapa kabupaten ya, ada beberapa kecamatan di kabupaten itu yang mati lampu. Makanya besar sekali harapannya Pak, kalau memang itu dipastikan bahwa setiap kantor KPU itu ada gensetnya. Itu yang kami harapkan itu. Setiap KPU ada gensetnya. Berarti 24 kantor lah KPU lah ya, kira-kira gitu kantor. ya. Jadi kita kan ini hierarkis Pak. Kalau tidak bisa selesai di sini dia akan naik. Kalau tidak bisa selesai di sini akan naik. Begitu mekanisme kerja di KPU. Jadi ketika misalnya di level TPS tidak ada jaringan, maka dia naik ke PPS. Ketika di PPS tidak ada jaringan, di kelurahan tidak ada, maka dia akan naik ke kecamatan. Nah, besar harapan kami terpenuhi semua di kecamatan, tidak sampai ke kabupaten kota. Itu hampir berapa masa pakai itu hari H? Tanggal 27 sampai 27 penghitungan 27 November. Kalau sudah di level berarti kecamatan, tanggal Desember. Iya. Tanggal 12 Desember itu sudah mulai beban turun ya. Sudah, kalau beban turun itu kalau nanti di level kabupaten kota. Jadi direkap dari berjenjang dari bawah. Jadi logikanya gini, 14.000 nih pengguna nih. 14.000 TPS. Kita hitung satu orang satu TPS saja. 14.000. Naik di kelurahan itu sekitar 2.800. 2.800 user. Kemudian naik ke kecamatan 313 user. Naik ke kota 24. Naik ke provinsi 1. Gitu. Jadi maksud saya kalau memang bisa di level kecamatan ini yang dipersiapkan gitu jadi jaringan ditambah, tidak dipastikan ada genset, terus di level provider menyiapkan memperlebar pita di situ ya, dan memastikan tidak ada. Kira-kira seperti itu ya. Siap. Oke. Pak, itu mengantisipasi data yang tadi tentang kecamatan yang rawan bisa diakses oleh teman-teman PLN, bisa ya dikasih. Bahkan nanti saya sudah berkoordinasi, nanti kami akan berikan titik koordinat TPS dari 14.548 kami akan berikan dari ke provider Indosat dengan termasuk PLN juga kami akan sampaikan nanti. Wow. Ternyata forum yang awalnya kita hanya bincang-bincang ini menjadi forum koordinasi ya. Awalnya forum komunikasi berubah menjadi forum koordinasi yang bisa menjadi solusi ya nih. Walaupun sebenarnya itu sudah ada mekanismenya. Nah, untuk ini kita kasih kesempatan dulu ke audiens. Sementara ini kita cukup yakin bahwa pesta demokrasi lokal kita tanggal 27 nanti aman, bisa diselenggarakan. Udah ada sinyal beberapa skenario, mulai dari yang di darat sampai kekuatan thermal itu sampai jalur hotline. Dari pengguna sendiri ya, kontestan yang kita lihat sejauh ini harapan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan dari hati ya, ada. Bisa disebutkan namanya, Bang? Iya. Oh, sehati.
Silahkan Pak. Pak. Ya. Kami mengapresiasi kesiapan yang dilakukan dan tentunya apa yang disampaikan tadi dalam kegiatan ini nanti akan menjadi input juga buat kita di internal bahwa segala sesuatunya sudah dipersiapkan dan ini juga satu kabar baik juga buat kita karena memang menjadi sebuah kekhawatiran di akhir-akhir pesta demokrasi seperti yang disampaikan tadi Bapak Romi bahwa itu menjadi momen yang rawan dan memang kami juga di Senati itu sangat push di digital yaitu sehingga backup dari para provider ini menjadi sangat penting untuk menyampaikan apa yang kami bawa di pesta demokrasi. Itu dari saya. Itu ada saksi sudah mulai rekrutmen, saksi juga ada di tiap TPS kan? Berjenjang. Iya, ke atas ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa nanti dari saksi di TPS akan mengirimkan data ke data center internal kita. Dari data center internal kita nanti akan masuk ke aplikasi di lingkungan internal kita. Yang tentunya ini semua berkaitan dengan kerja-kerja di PLN, audit keuangan, Iya. dan tentunya juga merupakan kerja-kerja dari provider. Iya. Semuanya terkendali dengan baik. It's good tentunya ya Pak. Terima kasih so banyak. So far so good ya. Di kita akan sebelum masuk ke harapan terakhir ini kita ingin kasih gambaran sedikit Pak. Ini kesiapan ini semuanya ya, infrastruktur sudah siap, Sirekap yang butuh aplikasi. Nah, kalaupun katanya nanti sudah ada ini, kalau ada emergensi yang di luar bencana gitu ya, force major lah katakan gitu ya. Itu di KPU bagaimana itu Pak? Itu di luar kendali kita ya, katakan ada gempa yang menyikat BTS atau apa, ada persiapan skenario nggak untuk itu? Ada anunya nggak kalau force major gitu di daerah ya? Karena itu musim hujan juga itu ya. Iya, kalau untuk terkait force major itu memang kami juga sudah ada beberapa PKPU yang mengatur hal tersebut. Termasuk salah satunya itu ada TPS lokasi khusus. Oh, I see. Jadi kita akan menggeser TPS itu ke di mana warga ini terkumpul. Titik simpul penduduk di mana di situ yang ketika terjadi bencana. Sama dengan di Luwu kemarin kita ada beberapa TPS lokasi khusus itu kita geser. Nah, jadi sampai detail-detailnya juga kita sudah simulasi dan sebagainya, baik penggunaan Sirekap. Ini rencana tanggal 12 sampai 13 kita akan menggunakan Sirekap se-Indonesia. Itu ada 514 kabupaten kota dan setiap kabupaten kota itu ada 2 akun yang dipergunakan. Uji coba. Oh, simulasi. Nah, jadi kita mencoba beban tingginya. Ya, kita coba beban tingginya bagaimana ketika 514 kabupaten kota yang mengakses dalam waktu bersamaan, bagaimana ya, karena kita tahu ini Indonesia kan bagi 3 nih wilayahnya. Jadi kan tutup semua jam 1. Jadi bisa jadi kalau kita nanti tanggal 13 ini kita langsung bersamaan supaya bisa menguji beban ketika misalnya nanti bersamaan. Padahal Pak, kalau kita lihat hitungannya itu kan di Indonesia Timur otomatis duluan melakukan rekap, kemudian Indonesia Tengah, nanti terakhir Indonesia Barat. Ya, Terima jadi kasih. kalau ditanya kesiapannya dalam kondisi apapun KPU siap. KPU siap ya. Dengan catatan di backup oleh Ini Pak. Jadi memang gak ada waktu, tidak ada ya. Jadi itulah kenapa kami inisiatif ini kita datangkan tidak satu provider, karena provider bilang iya kita siap Pak, tapi kalau PLN listriknya mati kita nggak bisa apa-apa juga gitu Bang. Ya, ini untuk terakhir Pak di closing statement, apa harapan yang mau disampaikan dari provider Telkomsel, Pak Idham, Pak Suwandi, dan terakhir di PLN. Kita mulai dari PLN dulu deh. Apa
harapan statement terakhirnya nih Pak, harapan ke publik, harapan ke KPU gitu, atau mau curhat sedikit ke pemerintah Ya. Pertama, kami apresiasi Pak acara ini Tribun X luar biasa. Jadi di samping kita bisa berdiskusi, ternyata ini forum sinergi ya Pak. Sinergi, ya. Saling berbagi informasi, dan tadi terima kasih dari Bapak KPU sudah akan men-share ke kita ya Pak ya. 14.000 lokasi TPS. Nah, ini sebetulnya beberapa waktu yang lalu kami sudah perintahkan 10 manajer cabang kami untuk merapat ke masing-masing KPU Pak. Jadi sebetulnya informasi atau koordinasi awal sudah ada ya. Tapi dengan data itu nanti kami akan lakukan pengecekan lebih detail ya, terutama titik-titik TPS yang rawan. Kemudian skemanya seperti yang saya sampaikan tadi dari KPU sudah menyampaikan ada 24 ya Pak ya, KPU provinsi kota, KPU kabupaten dan kota ya Pak ya, tambah 1 provinsi, jadi totalnya 25. Itu Host Mayor. Kemudian yang paling penting lagi tadi ya, di transmisi juga demikian, kami sudah memiliki skema-skema atau defense scheme kalau terjadi gangguan yang memang disebabkan force majeure seperti bencana alam, misalnya tanah longsor, kemudian gempa dan sebagainya. Kemudian yang paling penting lagi, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk menginstall PLN Mobile tadi yang saya sampaikan, karena itu sangat berguna sekali Pak. Jadi dari manapun kita bisa melaporkan keluhan, keluhan, gangguan. Betul, betul, betul. Dan itu dimonitor berjenjang seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi don't worry, ini sampai ke pusat kami dipantau. Jadi ini merupakan kerja bukan hanya kami Pak, sampai ke level direksi kami yang paling tinggi di atas ikut memantau kondisi tersebut. Dan tadi yang saya sampaikan, saya ulangi lagi, kami mohon dukungannya agar kami diberikan akses seandainya memang ada potensi-potensi yang bisa menyebabkan gangguan listrik ya, seperti pohon, layang-layang, dan masyarakat feel free kalau seandainya ada hal-hal yang perlu dibantu PLN dalam hal pengamanan. Jangan lakukan sendiri, koordinasi sama PLN supaya aspek safety dan K3 tetap bisa berjalan. Saya pikir itu Pak, terima kasih. Pak Prab. Pak Kuandi, ini H-50 ini Pak ya, jadi masih ada waktu untuk koordinasi ini ada harapan statement closing statement kepada sebenarnya publik yang paling intinya itu adalah kita harus better koordinasi. Ya, jadi saya mengharapkan dari KPU juga kalau bisa long latnya TPS sama KPPS itu bisa dikirim ke kita. Siap. Jadi supaya kita bisa memapping Pak. Ya, karena kan kita tahu misalnya kayak tadi kan Bapak sebut salah satunya Selayar ya. Kayak contoh di Kepulauan Selayar itu kita ada. Oh. Kita punya. Kapal Pak? Bukan, di Kepulauan Selayar kita punya jaringan. Oh iya. Tapi kalau mau masuk sampai ke desa-desa dan sebagainya, kita nggak tahu nih titik longlatnya di mana. Jadi kalau misalnya bisa dibantu, di-share ke kita, itu sangat bagus. Supaya kami bisa memapping. Itu harapan pertama. Kedua, mungkin dari PLN, ini perlu ada koordinasi juga. Saya nggak tahu ini dengan kuartal 4 ini banyak pengerjaan di ground nggak gitu ya. Nah kalau ada banyak pengerjaan di ground itu kalau bisa saya juga dapat laporan gitu Pak ya. Minta tim saya untuk hubungin PLN maupun PDAM dan sebagainya, titik-titiknya di mana aja. Karena menggali kabel. Nah itu tadi itu Pak, yang gali itu tadi Pak. Jadi tanpa sengaja kadang-kadang ya. Sebenarnya bisa koordinasi gitu ya. Kalau bencana kan tidak dikoordinasikan. Betul. Jadi ground nggak ada. Alhamdulillah kalau ground nggak ada, karena kalau begitu putus kita butuh orang datang untuk nyambung, untuk nyari titiknya, betul. Kan itu nggak. Kan fiber itu Bang ya. Betul. Betul. Ya. Nah ini saya rasa yang better. Tapi yang pastinya adalah satu, kami udah memapping itu. Kalau ada longlatnya lebih bagus diberikan ke kita. Nanti kami akan mempersiapin dari sisi genset juga, backup genset kami juga ada. Dan juga orang-orangnya Pak, jadi daerah-daerah yang rawan itu kami akan menempatin supaya jangkauan dari satu titik ke titik yang lain tidak terlalu lama. Ya, modul juga kami akan mempersiapkan. Kadang-kadang ada stolennya Pak. Oh, ada juga. Nah, ya, stolen, hilang, kita supaya ada jarak supaya cepat untuk kita ganti. Berarti ini nanti kami atensi ke pengamanan Pak ya. Nah, jadi kami juga mempersiapkan itu. Jadi mengantisipasi itu supaya bagaimana downtime kita ini kalau tidak bisa kita hindari, downtime-nya tidak terlalu lama. Nah itu harapan kita. Tapi kita komitmen akan support
100% terhadap kegiatan demokrasi kita ini ya. Karena kenapa? Karena ini penting untuk seluruh rakyat Indonesia. Siap, saya pikir terima ya. kasih. Mungkin itu, ya. Pak Idam terakhir nih sebelumnya ini. Kalau yang terakhir ini enak Pak, udah menyimpulkan aja Pak. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih ke Tribun Timur untuk undangannya hari ini Pak. Jadi yang membenar lah ya bahwa silaturahim itu ya membuka banyak solusi nih Pak. Membuka rezeki lah untuk rezeki sebenarnya gitu ya. Jadi udah kelangan Pak Romi, Pak Wandi gitu ya. Jadi intinya semuanya udah mudah-mudahan bisa sesuai dengan target kami Pak dan sesuai dengan yang diharapkan bahwa ajang 5 tahun ini bisa berlangsung dengan lancar gitu ya. Kami dari Telkomsel siap untuk mengamankan dan pastinya semuanya ini adalah ikhtiar. Dan pasti butuh banyak masukan jika ada nanti kendala ke depannya yang mohon nanti dengan komunikasi koordinasi yang kuat dengan teman-teman PLN, teman-teman KPU bahkan teman-teman Indosat Indosat ya. gitu Pak ya. Kita berkolaborasi untuk bisa. Soalnya kan bisa nih Indosat di situ nggak tercover tuh, belum ada BTS-nya, ada Indosat aja dong, biar KPU yang minta gitu ya, ya kira-kira seperti itu ya Pak ya. Contohnya gini Pak, Ya. di data kami itu sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa di Sulawesi dan Maluku Utara tinggal 14 kecamatan yang belum tercover. Untuk di Sulawesi Selatan sebenarnya tinggal 3 kecamatan yang belum. Satu di Luwu Utara, satu di Luwu, dan satu di Tolo Toraja. Dari datanya Pak Rom ini kan ada beberapa nih. Sudah. Sebenarnya kami sampai di pulau-pulau kecil di selah itu ada semua Pak. Di Takabonerate ada, Pasimatu ada, Pasimaranu ada, dan bahkan saya udah pernah ke sana juga. Untuk memastikan ada sinyal di sana gitu. Nah, yang ini mungkin momen yang tepat kami dapat titiknya. Mungkin BTS itu Pak, satu BTS itu kadang-kadang 3 sektor Pak. Jadi mungkin perlu digeser dan diarah-arahkan sedikit. Oh, diputar ya. sedikit nih. Gitu, ada tim. Jadi, seperti itulah orang Iya. Jadi memang kami sangat butuh titiknya yang dibutuhkan baik TPS, Wah, ini. terutama di kecamatan Pak tadi ya. Nah, yang kedua tadi terkait availability, betul Pak, selain PLN, pekerjaan utilitas itu sering mengganggu ini juga kondisi apa namanya tadi kita punya transmisi bahkan sudah 3 kaki pun bisa terputus. Misalnya pelebaran jalan, mungkin pipa PDAM atau hal lain Pak ya. Nah itu mungkin kalau ada koordinasi yang lebih bagus lagi akan lebih membantu kami untuk paling tidak menyiapkan tim Pak. Jadi sekiranya pada saat itu terganggu terputus, tim sudah standby di dekat-dekat situ gitu. Siap. Karena itu yang paling dibutuhkan bisa cepat tertangani. Oke. Mungkin dari kami Pak Idam, Telkomsel nih Tribuners ini sudah sampai di penghujung waktu ya. Bang Romi mungkin masih ada yang satu mungkin harapan terakhir sebelum ini si rekap sudah, aplikasi kesiapan jaringan teknis nanti setidaknya untuk dari penyelenggara nanti kalau BIMTEK itu sudah bisa disampaikan, jangan ragu. Ya, PLN provider sudah siap nih. Ya, jadi saya mewakili KPU Sulawesi Selatan merasa sangat bahagia. Kenapa sangat bahagia dengan acara ini? Karena disinilah kami bertemu. Jujur kami sudah melakukan rakornas terkait penggunaan aplikasi dan sebagainya. Tapi ya tetap gitu saya bilang, tidak akan bisa goyang ketika listrik dan jaringan itu tidak ada. Oh jadi sebelumnya Bang belum pernah? Belum pernah, Oh, belum pernah. Wah, ini Makanya alhamdulillah saya terima kasih banyak kepada Tribun telah menghadirkan kami ketemu di sini saling bertukar nomor. Insya Allah ke depan kita akan berkoordinasi lebih intens lagi. siap, terima Dan kasih. untuk data-data terkait TPS, terkait di kecamatan, titik koordinat dan sebagainya, kita sharing lah ini. untuk data-data itu karena Jadi- ini untuk sama-sama kita gitu, Betul, untuk betul. bagaimana Sulsel ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Ini akhir sesuatu yang dimulai dari hati dengan niat yang baik biasanya akan sampai di hati juga. Penyelesaiannya akan terbuka gitu ya. Sifatnya dan ini forum ini tadi ditegaskan oleh Bang Romi menjadi forum pertama dan semoga ini bukan yang terakhir. Kita bisa cair nih agak susah nih mempertemukan Telkomsel sama Indosat nih biasanya harus butuh treatment ya. Teman-teman aja. Sebelahan lagi ya. Tapi takutnya agak curiga juga sama Icon Plus katanya. Wah. Tapi tidak, ini karena kita satu kepentingan ya, kepentingan bangsa. Kita akan memulai dengan bahwa semua akan aman berjalan dengan aman untuk kepentingan publik. Momen ini 5 tahun sekali ya. Oh masih ada? Insya Allah, ini dari tim sukses juga, kontestan juga merasa yakin ya bahwa kita nggak ada masalah, nggak ada. Jangan curiga lagi sama PLN. Kalau PLN mati, dimatikan listrik sengaja nih ada. Dulu ada Bang berita rame gitu ya. Jadi setidaknya kita sudah dapat komitmen, koordinasi akan jalan. Kita akan tunggu 51 hari ke depan. Setelah itu ada rekap. Pengumuman pemenangnya kapan tuh Pak Romi KPU?
Desember ya. Jadi Desember sudah ada, semoga semua happy, don't worry. Assalamualaikum Mungkin Pak, satu Iya, lagi, sebagai masukan aja supaya Pak Iya. untuk antisipasi. Kan kadang-kadang ini kan operator ini kan kita misalnya Telkomsel, Indosat gitu ya Pak. Kan ada misalnya kayak Bapak tadi di KPU misalnya ya. Kalau bisa, kalau Bapak hanya pakai satu nomor, alangkah baiknya pakai satu lagi. Oh gitu. Itu antisipasi, Pak. Antisipasi. Antisipasi. Kan kita nggak Betul, tahu kan betul, siapa betul. down, siapa tidak. Jadi, down. Kalau kita hanya ada satu pilihan gitu ya, misalnya kayak satu apalah itu, apakah Tenang Pak, Indosat ini atau instruksi yang Telkomsel? turun ini. Jadi tenang, kami Betul, ada instruksikan backup, untuk ada Indosat backup. dan Telkomsel dipakai Betul. dua-dua. Alhamdulillah. Sebenarnya ini mau bilang ke KPU, beli serentak ya, jangan cuma satu provider, beli dua nih, bagi-bagi Beli di dua, Kecamatan ya. Rawan. Antisipasi Pak. Antisipasi, betul. Bukan antisipasi. Kan kita nggak tahu ya Pak. Kadang-kadang kalau hanya satu, Betul, kalau betul. hanya satu misalnya AM3 down udah selesai. Betul, Nggak bisa betul. komunikasi. Hah? Oh iya, jangan. Iya, SOS karena itu bukan iya, politik, betul, oke bukan. aja. Nah, itu backup sama Ya, dengan backup, kita. Pak. Ada Kalau backup boleh Pak, kasih tahu. Untuk contingency membackup plan nomor Pak itu ya. boleh. Kita bisa provide. Ya, nanti Contingency kasih tahu plan. aja. Karena ini penting Pak. Kan seperti itu ya kan. Maaf kalau di HP saya ini ada dua nomor juga Pak. Oh, ada dua. Walaupun saya kuning, saya pakai merah juga. Wah, ini Iya. pengakuan ini Iya, kayaknya. betul. Karena ini dalam perjalanan betul, kan betul, kita nggak betul, tahu betul. Pak. Betul kan? Saya juga Pak, saya juga pakai. Alhamdulillah. Saya juga. Udah lama Pak, udah. Ya, 20 kira-kira tahun, seperti ya. itu Pak ya. Kalau ya. Nomor pertamanya pakai Telkomsel, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang kita Masuk juga. Ternyata Ya, ya. persaingan ini bisa juga. Oke, oke. Benar-benar. Terima kasih. Biar jadi yang kedua asal bahagia Pak. Oke, terima kasih banyak. Sampai di akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.